Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini ya. Ada salah satu daerah yaitu pemerintah daerah kabupaten ya di Provinsi Jawa Timur yang PJ Bupatinya menyebutkan bahwa target penyelesaian tenaga honorer, artinya agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K adalah di tahun 2027. Padahal jika sesuai dengan Undang-Undang ASN yang baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, seharusnya setelah Desember 2024 sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Tetapi daerah ini, kabupaten ini menyebutkan bahwa targetnya selesai di tahun 2027. Walaupun tentunya pernyataan ini sesuai dengan fakta yang ada gitu ya. Artinya di tahun 2024 ini formasi yang dibuka untuk seleksi ASN baik itu CPNS maupun P3K tidak sebanding dengan jumlah honorer yang ada dan ditargetkan baru bisa selesai di tahun 2027. Tetapi tentunya kita masih menunggu ya aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Apakah nantinya para honorer yang tidak bisa terangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu sehingga nantinya tidak ada lagi honorer atau seperti apa? Kita masih menunggu PP Manajemen ASN maupun peraturan Menteri Pan-RB-nya. Dan untuk lebih jelasnya, daerah mana yang menargetkan tahun 2027 baru selesai permasalahan honorer? Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan pengangkatan honorer yang ditarget baru akan tuntas di tahun 2027 ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya pengangkatan honorer jadi P3K ditarget tuntas 2027. Waduh, kita coba bacakan ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan penataan tenaga non-ASN atau honorer harus sudah tuntas Desember 2024. Setelah tenggat waktu tersebut, sistem kepegawaian di Indonesia hanya mengenal dua jenis pegawai, yakni PNS dan P3K, tidak ada lagi honorer. Namun, pemerintah Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur menargetkan persoalan honorer bisa dituntaskan bertahap hingga 2027. Hal itu disampaikan PJ Bupati Tulung Agung Heru Suseno saat menyinggung pekerjaan rumah atau PR pemerintah daerah terkait masih banyaknya honorer di lingkup kerja mereka. Tahun ini ada sekitar 594 rekrutmen P3K dan CPNS, sehingga tahun ini sisa sekitar 3.400-an honorer. Kami targetkan bisa diselesaikan bertahap hingga 2027 nanti, kata PJ Bupati Tulung Agung Heru Suseno Selasa 25 Juni 2024. Dia mengatakan, satu-satunya cara menyelesaikan permasalahan honorer adalah dengan mengangkat mereka melalui program rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau CPNS. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Tulung Agung Suroto mengatakan bahwa dari 596 formasi yang diajukan, seluruhnya disetujui oleh pemerintah pusat. Ada tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, 75 CPNS, dan sisanya tenaga teknis katanya. Kebutuhan tenaga P3K 2024 akan sepenuhnya diisi oleh tenaga honorer. Sedang CPNS akan diambil dari fresh graduate atau sarjana baru lulus dari perguruan tinggi. Rekrutmen tenaga P3K untuk mengurangi tenaga honorer di Kabupaten Tulung Agung. Meski demikian, honorer yang bisa mengikuti rekrutmen P3K setidaknya harus mengabdi sebagai tenaga honorer selama 2 tahun. Pemerintah untuk mengurangi tenaga honorer ya ini dengan mengadakan rekrutmen tiap tahun katanya. Disinggung pelaksanaan waktu dan tempat ujian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi bahwa
target tuntasnya honorer untuk Kabupaten Tulungagung adalah di tahun 2027. Karena jumlah honorer yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah formasi P3K maupun CPNS yang dibuka. Dan tentunya ini real gitu ya. Real bahwa data BKPSDM menyebutkan bahwa jumlah honorernya masih sangat banyak, tetapi daerah hanya bisa membuka jumlah formasi P3K dan CPNS sekitar 500-an tadi ya. Sehingga tahun ini tidak bisa terangkat semuanya. Walaupun tentunya kita masih menunggu bagaimana aturan dari Kementerian Pan-RB, apakah nantinya yang tidak terangkat akan dijadikan sebagai P3K paruh waktu atau seperti apa, kita belum tahu. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.